Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kita di acara Ayo Belajar Bahasa Indonesia. Tentunya bersama saya Ewa Caprisa dan rekan saya Meli Lestari. Hari ini kita akan membahas tentang topik literasi digital. Nah, betul sekali nih Kak Ewa. Pada saat ini literasi digital itu sangat penting ya dalam kehidupan kita untuk mengolah informasi dan segala macamnya. Tapi nih, kita boleh nanya teman-teman di rumah dulu nggak sih, apa sih itu literasi digital? Nah, ayo teman-teman di rumah pada tahu nggak sih apa itu literasi digital? Tunggu ya jawabannya Kak Meli. Iya, nanti kita akan membahas topik ini lebih dalam dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya. Nah, bagaimana Kak Meli? Apakah teman-teman di rumah sudah menjawab? Sepertinya sudah ya. Jadi betul sekali teman-teman, literasi digital ini adalah literasi bagaimana kita mengolah informasi, membaca, ataupun bagaimana kita menginterpretasikan informasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira nih, kita kan sudah tahu ya, di masa sekarang ini teknologi itu tentunya sudah digunakan oleh macam semua jenis kalangan, baik muda ataupun tua. Nah, kira-kira nih, apakah teknologi sekarang itu sudah digunakan sebagaimana semestinya? Betul, apakah kita semua sudah bertanggung jawab terhadap teknologi yang kita gunakan untuk mengetahui literasi digital? Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, langsung saja kita sambut kedua pemateri kita, yaitu ada Kak Anissa Maharani Arianto sebagai penggerak literasi dan juga ada Kak Windy Ani Novela sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, langsung saja kita sambut kedua pemateri kita. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Apa kabar? Baik. Bagaimana Kak Meli? Sini Kak. Oke. Lanjutkan Kak Meli. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang literasi digital di abad 21 bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya pada hari ini. Dan kita akan mengupas lebih dalam bagaimana sih sebenarnya kita menggunakan literasi digital di dunia sekarang ini. Ayo belajar bahasa Indonesia, Kosa, Bahasa, dan Sastra. Oke, kembali lagi dengan Ayo Belajar Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, kita sudah kedatangan kedua narasumber kita tadi. Betul sekali Kak Ewa. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Kak Windy Ani Novela selaku mahasiswa FKIP Untan. Kemudian ada Kak Anissa Maharani Arianto sebagai penggerak literasi. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam ya Kak Ewa mengenai pentingnya literasi digital di abad 21. Tapi sebelum ini kita melihat pandangan dulu lah ya terhadap literasi digital ini. Sebagaimana biasanya itu kita hari-hari main gawai, ya kan? Iya. Kalau bangun tidur pasti kita lihat gawai, makan kita lihat gawai, apapun itu kita berhubungan dengan gawai. Nah, sekarang kita ingin melihat dari pandangan mahasiswa tersendiri terlebih dahulu. Bagaimana sih menyikapi hal ini gitu? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh dari mahasiswa dulu Kak Windy? Ya, terima kasih Kak Meli. Sebelumnya benar sekali, saya sebagai mahasiswa pun setuju dengan hal tadi karena kita perhatikan bangun tidur kita langsung cek HP, kita lihat notifikasi, kemudian kita makan, kita buka Instagram, kita scroll TikTok dan lain-lain. Bahkan sampai tidur pun banyak anak-anak tuh yang begadang supaya main game. Jadi kita bisa perhatikan kalau memang teknologi digital ini seperti candu untuk anak muda zaman sekarang gitu. Wah, ternyata sangat begitu signifikan ya. Berat ya. Masalahnya. Nah, betul. Kalau dari Kak Anissa sendiri bagaimana nih? Menyikapi hal semacam itu bagaimana sih Kak sebagai penggerak literasi? Oke Kak Ewa, wah menarik banget ya mengenai literasi digital. Di mana literasi digital ini sangat menggebu-gebu ya Kak ya pembahasannya. Nah, setuju kata Kak Windy dan Kak Meli bahwa literasi digital saat ini membuat kecanduan ya, gawe membuat kita candu. Setiap pagi kita scroll Instagram, scroll TikTok seperti itu. Ya, literasi digital itu mempunyai peran yang begitu besar sebenarnya jika digunakan dengan bijak. Nah, begitu pula literasi digital itu adanya tantangan yang perlu kita hadapi bersama, ya, seperti kecanduan tadi, terus informasi palsu dan lain sebagainya, Kak. Seperti itu, Kak.
Oke, dari tadi penjelasan kedua narasumber kita ya ini Kak Ewa mengenai literasi digital, ini banyak yang candu ya dengan literasi digital. Tapi ingin bertanya dulu nih, dari pandangan mahasiswa tersendiri, apakah sebenarnya mahasiswa itu sudah menyadari atau sudah melek mengenai literasi digital ini? Kalau untuk hal itu kita bisa bilang setengah-setengah. Ada mahasiswa yang sudah sangat paham kalau misalnya literasi digital itu penting, tapi di satu sisi banyak mahasiswa juga yang belum terlalu ambil pusing. Jadi kita bisa lihat misalnya di platform media sosial seperti TikTok, banyak mahasiswa juga yang ikut membagikan berita hoax, padahal belum tentu beritanya itu benar atau tidak, atau menebarkan kebencian melalui sosial media, dan itu menunjukkan kalau tidak semua mahasiswa ternyata melek dengan literasi digital. Itu sedihnya. Wah, sangat sedih ya melihat kejadian seperti ini kalau misalnya ada berita-berita hoax yang tersebar gitu. Jadi orang-orang menerima berita yang tidak valid gitu ya. Iya. Jadi kalau emang sebagai sebagai orang yang melek literasi digital, harusnya kita harus pandai-pandai dalam menggunakannya. Ya. Bahkan kadang di WhatsApp itu kan kayak sering sekali penyebaran berita hoax kan, bahkan kayak orang tua pun kadang tuh langsung meneruskan tanpa mereka tuh membaca dulu, memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Oke, kalau dari Kak Anissa sendiri bagaimana? Menurut Kakak, apakah anak zaman sekarang ini udah sadar belum sih kayak pentingnya penggunaan teknologi ini? Baik, untuk anak-anak yang sekarang ya Kak ya, itu perlu adanya pengawasan ya, pengawasan terhadap adanya literasi digital, terhadap penggunaan teknologi. Karena ya anak-anak misalnya yang masih belia, masih dini saja diperbolehkan memegang HP seperti itu. Kalau tidak dipegang kan nanti nangis, ya kan, merajuk seperti itu. Nah, untuk anak-anak seperti yang usia dini ya perlu adanya pengawasan dari orang tua. Karena literasi digital, karena penggunaan teknologi ya, itu kan berkembang semakin pesat dan mudah dijangkau, mudah diakses. Apabila nanti dipersalahgunakan, itu memunculkan konflik atau permasalahan lainnya Kak yang berbahaya seperti itu. Oke, berarti dapat kita simpulkan seharusnya anak-anak zaman sekarang itu orang tuanya itu memberi batasan ya, Iya, memberi batasan dalam penggunaan teknologinya. Betul. Tapi nih ya Kak, kalau misalnya melihat dari peluang yang ada, sebenarnya literasi digital ini kalau digunakan sebagaimana mestinya, peluang apa saja sih yang kita dapatkan gitu? Oke, untuk peluangnya tentu banyak sekali ya jika kita menggunakan teknologi, menggunakan digitalisasi dengan secara baik dan benar, dengan bijak. Ya, peluangnya seperti peluang karir, peluang bisnis, peluang bersosialisasi, berjejaring, dan peluang lainnya yang besar. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, penggunaan media sosial saja. Media sosial kan banyak sekali ya, seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jika kita gunakan dengan baik, kita gunakan untuk mengedukasi banyak orang ya, banyak orang juga yang melihat dan termotivasi dari penggunaan media sosial kita. Nah, dari situ bisa kita menjadi peluang kita, peluang karir kita sebagai personal branding Kak, misalnya seperti itu. Nah, saya setuju sekali sih dengan apa yang disampaikan sama Kak Nisa tadi. Nah, kalau kita lihat misalnya di salah satu media sosial seperti TikTok itu kan Kak ya, ternyata tuh banyak sekali influencer-influencer yang memanfaatkan media sosial itu sebagai sumber penghasilannya juga. Betul. Betul sih Kak Ewa, sangat setuju dengan penggiat penggerak literasi kita ya. Karena kalau memang literasi digital ini digunakan sebagaimana mestinya, itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi sekarang ini banyak edukasi yang melalui influencer-influencer tadi. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Tapi dari segi pandangan mahasiswa, biasanya kan kalau kita dari mahasiswa itu literasi ini agak ya tadi setengah-setengah kan kata Kak Windy. Jadi bagaimana kalau dari pandangan Kak Windy mengenai peluang yang didapatkan dari mahasiswa tersendiri? Kita perlu ingat kalau kita mahasiswa, kita tidak boleh anti kemajuan, kita tidak boleh anti peradaban. Jadi sebagai mahasiswa kita harus waras istilahnya ya, bahasa agak kasarnya. Jadi kita harus seimbang, apalagi sudah mahasiswa. Kalau misalnya betul seperti kata Kak Nisa tadi, anak-anak ada pengawasan orang tua nih Kak. Tapi kalau kita mahasiswa, itu kita yang atur sendiri. Ya, jadi perlu ada kontrol diri yang baik supaya apa yang kita lakukan di sosial media itu menunjukkan kalau kita berpendidikan gitu ya. Jangan sampai kita mahasiswa khususnya kita malah menebar kebencian, kita
menyebarkan berita hoax yang tidak sepenuhnya benar. Ya, sesuai juga tadi seperti kata Kak Nisa bilang, di sosial media, di Instagram saya pernah mengikuti misalnya webinar, membahas buku di komunitas buku. Karena kalau misalnya untuk bertemu teman-teman dari seluruh Indonesia rasanya susah ya kalau mau ketemu langsung. Iya, betul. Perlu banyak biaya, tapi karena ada sosial media, kita bisa ketemu secara daring, ya, secara maya. Kita bisa Google Meet, bahas buku, dan itu sangat berguna untuk saya secara pribadi sebagai mahasiswa. Jadi menurut saya peluangnya sangat besar, sesuai kata Kak Nisa tadi. Berarti kita bisa lebih dekat ya dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kita sebagai mahasiswa tersendiri. Betul. Oke, nah berbicara tentang literasi digital tadi, nah kira-kira nih teman-teman di rumah nih pada apa saja sih yang sudah pernah mereka lakukan ketika menggunakan literasi digital ini? Apakah mereka pernah memanfaatkannya untuk membaca di media sosial atau sebagainya? Nah, mungkin teman-teman bisa jawab nih dari rumahnya sendiri, apa saja kegunaan literasi digital yang pernah kalian lakukan. Nah, tapi tahan dulu nih jawabannya. Kita akan jeda dulu berikut ini. Ayo belajar bahasa Indonesia. Forsa Bahasa dan Sastra. Nah, kembali lagi bersama kami, ayo belajar bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas manfaat dan juga banyak sekali mengenai literasi digital ya. Dan juga tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana sih penggunaan literasi digital. Apakah teman-teman sudah menggunakan sebagaimana mestinya dan sudah bertanggung jawab terhadap literasi digital itu tersendiri. Nah, untuk lebih dalam mengenai literasi digital, kita akan membahasnya bersama narasumber kita sebagai penggerak literasi. Boleh? Kami persilakan Kak Anissa. Oke, siap. Nisa akan menampilkan beberapa materinya ya tentang literasi digital. Oke. Ya, silakan Kak. Misi ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengenal literasi digital. Jadi literasi itu bukan hanya literasi baca atau tulis ya, tapi berbagai macam literasi termasuk salah satunya literasi digital. Oke. Oke, mari kita lihat. Nah, apa itu literasi digital? Jadi, literasi digital itu adalah kemampuan seseorang ataupun individu untuk menggunakan teknologi digital. Teknologi digital itu seperti apa? Teknologi digital seperti adanya gawai, laptop, komputer, seperti itu ya, dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai aspek. Apa saja aspeknya? Aspeknya mulai dari memahami cara kerja teknologi. Setelah itu mengakses dan mengevaluasi informasi hingga berkomunikasi dan berinteraksi secara digital dengan etika dan aman. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam literasi digital itu juga terdapat pilar-pilar. Apa saja pilar-pilarnya? Pilar-pilarnya keterampilan digital, bagaimana kita menggunakan dan mengakses teknologi tersebut. Budaya digital, atau kebiasaan kita menggunakan digital atau teknologi itu, etika digital, sikap kita, dan keamanan digital. Selanjutnya. Oke, dampak apa saja dan tantangan apa saja dalam literasi digital, dalam berdigitalisasi? Ya, dampak positifnya belajar online, berkomunikasi dan juga berkreasi. Nah, dengan adanya digital, dengan adanya teknologi yang kita gunakan, kita dapat belajar secara online, belajar secara mandiri dan berkomunikasi dan juga berkreasi. Karena di media sosial atau platform website lainnya banyak menyediakan forum-forum atau kegiatan-kegiatan kreasi yang bisa kita akses. Selanjutnya, apa saja tantangannya? Nah, tantangannya itu hoax atau penyebaran informasi atau berita palsu, cyberbullying, dan website yang berbahaya. Jadi harus hati-hati banget ya dalam menggunakan digitalisasi. Selanjutnya, yuk jadi smart user. Bagaimana caranya? Oke. Berpikir kritis, lindungi data pribadi Anda,
buat password yang kuat ya, jangan buat password yang mudah ditebak. Hati-hati dengan link yang mencurigakan. Jadi ini sangat berbahaya sekali jika kita mengakses link yang kita belum tahu nih sumbernya terpercaya atau enggak. Bersikap baik dan sopan pastinya, dan jangan mudah terpengaruh. Oke, itu saja. Oke, itu saja materi tentang mengenal literasi digital. Oke, untuk teman-teman, yuk jadi smart user dan gunakan digital itu dengan bijak dan cermat ya. Oke, permisi Kak. Makasih. Kasih Kak. Kasih Kak Nisa. Nah, itulah tadi ya mengenai tentang literasi digital lebih dalam. Ada juga manfaat dan juga tantangan yang dihadapi. Dan tantangan ini seperti hoax, cyberbullying, dan juga tadi ada website berbahaya ya, Kak Nisa. Wah, jadi harus perlu hati-hati dalam menggunakan literasi digital ini. Betul Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips nih. Bagaimana kalau tentang tips? Boleh ya? Tadi kan kita sudah mendengar tantangan dan juga peluang ya. Kita mau tahu dong tipsnya gitu. Nah, sekarang kita ingin membahas nih Kak, ingin tahu apa saja sih tips untuk meningkatkan literasi digital ini? Oke, tips untuk meningkatkan literasi digital pastinya kita menggunakan bukan hanya sekedar memahami atau mengakses aplikasi, tapi juga kita paham aplikasi yang kita gunakan itu tujuannya untuk apa. Setelah itu kita juga harus lebih banyak belajar ya Kak ya, belajar juga dan membaca juga seperti berita-berita sebelum kita mengolah berita tersebut harus kita pahami ini berita terpercaya atau malah berita hoax seperti itu. Dan pastinya untuk tips berikutnya itu dalam menguasai literasi digital itu dengan adanya kita mengedukasi banyak orang melalui platform-platform yang sudah ada di media sosial seperti itu Kak. Seperti itu. Iya. Kalau dari Kak Windy sendiri nih Kak, menurut Kakak tips untuk meningkatkan literasi digital nih, khususnya nih untuk mahasiswa nih, bagaimana sih Kak? Betul, kita mahasiswa juga harus sadar, kita harus punya literasi digital yang baik, karena kembali lagi ya di awal Kak, literasi digital itu adalah tentang bagaimana kita punya kemampuan yang baik untuk menyaring informasi, karena sekarang informasi banyak sekali Kak, overload, sampai kita rasanya bisa panik, bisa lelah hanya dari lihat berita di sosial media. Jadi kita sebagai mahasiswa dan adik-adik di rumah itu perlu seimbang. Kita harus pastikan waktu yang digunakan untuk bersosial media itu tidak lebih banyak daripada waktu bersama keluarga, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain dengan teman-teman. Karena apalagi ya adik-adik di rumah, kalian ingat, kalian punya tanggung jawab di sekolah, kalian harus belajar. Jadi walaupun kalian punya dunia di internet, kalian harus pastikan kalau dunia di internet tidak mengganggu dunia kalian di dunia nyata. Begitu. Seperti kata Kak Nisa tadi, kita harus jadi user yang cermat, jadi user yang pintar. Jadi kita harus pastikan waktu yang kita gunakan itu seimbang dan bermanfaat untuk kita. Jangan sampai internet itu malah jadi majikan kita. Tapi kita harus pastikan teknologi itu alat, bukan majikan kita. Begitu Kak. Oke, bagus sekali ya. Memang harus pandai-pandai dan bijak dalam menggunakan literasi digital ini ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa ya tadi ya? Tips dari kedua narasumber kita. Nah, untuk apa ya? Untuk teman-teman di rumah kita ini sebagai generasi muda, apa sih peran yang harus mereka lakukan gitu? Bolehlah untuk kakak-kakak memberikan masukan ataupun pesan kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Iya, boleh Kak Nisa dulu ya sepertinya. Ya, boleh. Peran ya Kak ya? Iya. Peran-peran untuk adik-adik dalam menggunakan digital ya, dalam menggunakan teknologi pastinya dengan secara bijak ya, secara bijak. Kalian boleh gunakan
teknologi itu untuk hiburan ya, untuk bermain game, tapi ingat sebuah batasan. Nah, perannya apa? Perannya itu ya di digital, di media sosial itu gunakanlah untuk mengedukasi banyak orang, untuk memberikan banyak manfaat ya. Jangan kalian gunakan digital itu sebagai sumber kayak mengejek, membuli, seperti itu jangan. Oke, itu saja dari Nisa. Oke, kalau dari Kak Windy tersendiri selaku mahasiswa, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita? Nah, untuk adik-adik di rumah, untuk kakak abang, teman-teman, kita harus ingat kalau kita generasi muda, kita agen perubahan. Jadi supaya kita tidak jadi korban terus dari teknologi, kita harus sadar, kita harus berubah dari diri kita. Kita pastikan kalau kita menggunakan teknologi dengan baik, kita punya literasi digital yang baik, supaya nanti di masa depan tidak ada lagi banyak berita hoax, tidak ada lagi ujaran kebencian di internet. Jadi kita bisa lebih nyaman untuk bersosial media di internet gitu, Kak. Baik, nah terima kasih kepada Kak Windy dan juga Kak Anissa atas tips dan juga tadi penjelasannya yang sudah sangat baik. Ya. Nah, karena acara kita sudah selesai, nah mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua narasumber ini yang sangat menginspirasi kami. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa ikuti apa yang telah disarankan oleh Kak Windy dan juga Kak Anissa. Betul sekali. Oke, sampai jumpa di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa dan Sastra. Dadah. Dah. Terima kasih ya, Kak. Deg-degan banget, takut sudah selesai.